Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Eh, saya adalah Muhammad Lukman Hakim dan ada Mas Wildan Levna dan juga Lukas Gempar. Kami akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang teknologi otomotif sistem pengereman pada kendaraan. Slide Mas. Eh, itu nama kelompoknya dulu Mas. Yang selanjutnya ada Mas Azlan Mulyadin dan Mas Amiruddin Zakaria. Next Mas. Yang pertama ada tujuan materi. Di sini mekanisme kerja pengereman. Pertama ada rem cakram atau disc brake. Yang kedua ada rem tromol atau drum brake. Yang kedua ada sistem operasi pengereman. Ada tiga. Yang pertama adalah rem hidrolik. Yang kedua rem mekanik. Dan yang ketiga rem pneumatik. Yang terbarukan. Pertama adalah ABS, Anti-Lock Braking System. EBD atau Electro Brake Force Distribution. BA atau Brake Assist. Dan Regenerative Braking. Nah, ini adalah mekanisme kerja pengereman. Yang pertama ada rem tromol. Nah, main dealer itu rem tromol adalah jenis sistem rem yang menggunakan tromol drum berbentuk silinder berputar bersama roda. Di dalamnya terdapat sepatu rem yang akan menekan bagian dalam tromol untuk menghasilkan gaya pengereman. Yang selanjutnya ada cara kerja rem tromol. Cara kerjanya yang pertama adalah saat pedal rem ditekan, minyak rem mendorong silinder roda. Yang kedua, silinder roda akan menekan dua sepatu rem ke arah luar, seperti gambar yang itu ya. Sepatu rem menyentuh permukaan bagian dalam tromol. Yang keempat, ada gesekan yang terjadi memperlambat atau menghentikan putaran tromol roda. Nah, itu sistemnya, cara kerjanya. Yang kedua, ada rem cakram. Main dealer, rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan cakram logam disc C yang berputar dengan roda dan kampas rem brake pad. Menjepit cakram tersebut untuk menciptakan gesekan. Nah, yang sebelah ini ada cara kerjanya beserta gambar cara kerjanya di atas. Saat pedal ditekan, minyak rem mendorong piston pada kaliper. Piston menekan kampas rem untuk menjepit cakram. Gesekan antar kampas dan cakram rem menghambat torsi rotasi cakram dan memperlambat roda. Selanjutnya, Mas. Sistem operasi pengereman. Operasi pengereman yang pertama adalah rem hidrolik. Sistem rem hidrolik adalah sistem pengereman yang menggunakan fluida atau minyak rem sebagai media untuk mentransmisikan gaya dari pedal rem ke mekanisme pengereman pada roda. Sistem ini banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor karena responnya yang halus dan kuat. Contohnya seperti pada gambar ini. Nah, cara kerjanya. Pedal rem ditekan oleh pengemudi, terus master silinder menerima gaya tekan dan mengubahnya menjadi tekanan hidrolik. Minyak rem menyalurkan tekanan melalui selang hidrolik, tekanan sampai ke kaliper atau rem cakram atau silinder roda, rem tromol. Kaliper atau silinder roda menekan kampas rem ke piringan atau tromol. Gesekan antara kampas dan piringan atau tromol memperlambat atau menghentikan roda kendaraan, melambatkan atau menghentikan. Rem mekanik. Eh, Rem mekanik adalah sistem pengereman yang menggunakan gaya mekanik secara langsung, biasanya melalui kabel tuas atau batang penghubung untuk mengaktifkan mekanisme rem. Seperti ini umum digunakan pada sepeda kendaraan ringan dan sebagai rem parkir pada mobil. Contohnya seperti ini.
pada saat tuas di tuas rem parkir ditarik, maka pengereman kabel atau ini akan menarik, maka sepatu-sepatu rem, sepatu atau ya sepatu pengereman itu menjepit menjepit drum. Terus cara kerjanya, pedal rem ditekan oleh pengemudi, master silinder menerima gaya tekan dan mengubahnya menjadi tekanan hidrolik. Minyak rem menyalurkan tekanan melalui pipa selain hidrolik, maka gesekan antara kampas dan piringan atau tromol memperlambat atau menghentikan roda. Rem pneumatik. Rem pneumatik atau rem angin adalah sistem pengereman yang menggunakan tekanan udara untuk mengaktifkan mekanisme rem. Sistem ini umum digunakan di kendaraan besar seperti truk, bus, dan kereta api karena mampu menghasilkan gaya pengereman yang besar dan aman. Nah, cara kerjanya, kompresor menghasilkan udara bertekanan. Udara disimpan dalam tangki reservoir. Pengemudi menekan pedal rem. Katup pedal membuka aliran udara dari tangki. Udara bertekanan mengalir ke kamar rem brake chamber. Tekanan udara mendorong difragma di dalam kamar rem. Difragma menggerakkan batang penekan dan tuas penggerak. Kampas rem menekan tromol atau piringan. Gesekan memperlambat atau menghentikan roda. Untuk berdasarkan teknologi tambahan, naik Mas. Ini ABS, anti-lock braking system, sistem operasi ABS. Rem ABS adalah sistem pengereman canggih yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sehingga kendaraan tetap bisa dikendalikan. ABS sangat berguna untuk mengerem di permukaan licin atau saat pengereman darurat. Untuk cara kerjanya sistem ABS adalah pedal rem ini ditekan, kemudian sensor membaca kecepatan roda, terus jika roda hampir terkunci, itu mengatur katup untuk mengurangi tekanan rem. Setelah roda kembali berputar, tekanan rem diberikan kembali. Terus proses ini terjadi sangat cepat dan berulang. Terus keenam, kendaraan tetap stabil dan bisa dikendalikan saat mengerem. Next, Mas. Untuk EBS, Electronic Brake Force System, sistem operasi EBS. Electronic Braking System bekerja dengan menggantikan sebagian besar kontrol, mekanis, dan pneumatik pada sistem rem konvensional dengan sinyal elektronik. Kemudian saat pengemudi menekan pedal rem, sinyal dikirimkan ke ECU, Electronic Control Unit, yang kemudian mengatur tekanan pada rem secara optimal ke setiap roda. Sistem ini memadukan rem elektronik dengan teknologi lain seperti ABS, ASR, Anti-Slip Regulation, dan kadang juga brake assist. Untuk cara kerjanya EBS adalah pengemudi menekan rem, terus sensor mengirim sinyal elektronik ke ECU, Electronic Control Unit, kemudian ECU memproses sinyal dan menghitung tekanan rem yang optimal untuk tiap roda. Sinyal dikirim ke aktuator rem, katup atau motor elektrik untuk mengatur tekanan rem. Rem bekerja secara cepat, merata, dan sinkron di semua roda. Terakhir, sistem lain sama seperti ABS dan ASR dapat bekerja bersama EBS untuk menjaga kestabilan. Next. Kemudian ada BA, Brakes Assist, sistem operasi regeneratif braking. Sistem BA mendeteksi gaya dan kecepatan injakan pada rem oleh pengemudi. Jika terdeteksi gaya tekanan yang cepat, indikasi kendaraan darurat, tetapi belum mencapai tekanan maksimal, maka sistem akan secara otomatis menambahkan tekanan rem hingga optimal.
Waktu aktif break assist. Break assist BA aktif secara otomatis dan sangat cepat dalam hitungan milidetik. Saat sistem mendeteksi adanya pengereman darurat adalah yang pertama, sistem akan aktif hanya ketika pedal rem diinjak dengan cepat walaupun tekanannya tidak terlalu kuat. Sensor mendeteksi kecepatan injakan pedal, bukan hanya kekuatannya. Begitu mendeteksi pola darurat, BA langsung meningkatkan tekanan rem hingga maksimum. Sistem tetap aktif selama pedal rem diinjak dan berhenti bekerja saat pedal rem atau pengereman selesai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.